Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Siti Hediati Haryadi, atau yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto, selama ini dikenal sebagai politikus dan pengusaha. Namun, belakangan ini, ia menarik perhatian publik dengan ketertarikannya pada dunia hiburan. Meskipun tidak meniti karir profesional sebagai penyanyi atau aktris, Titik tampaknya memiliki kecintaan tersendiri terhadap seni, yang baru-baru ini terlihat dalam beberapa momen yang menjadi sorotan media. Salah satu peristiwa yang membuat publik penasaran adalah pertemuannya kembali dengan aktor Hollywood terkenal, Stephen Seagal. Pada Januari tahun 2025, Titik Soeharto bertemu dengan Stephen Seagal di Bali setelah 20 tahun tidak berjumpa. Keduanya terlihat berbincang akrab, menunjukkan bahwa mereka telah memiliki hubungan pertemanan yang cukup lama. Momen ini mengundang perhatian media karena Seagal adalah salah satu aktor laga legendaris, sementara Titik lebih dikenal sebagai figur politik di Indonesia. Hubungan antara Titik dan Stephen Seagal memang tidak banyak diketahui oleh publik. Namun, pertemuan mereka di Bali mengisyaratkan bahwa keduanya mungkin telah menjalin pertemanan sejak lama, mungkin dari masa ketika Stephen Seagal sering berkunjung ke Indonesia. Kedekatan ini juga menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan Titik memiliki ketertarikan lebih dalam terhadap dunia seni dan perfilman. Selain pertemuan dengan Seagal, Titik juga menarik perhatian publik dengan unggahannya di TikTok. Ia membagikan video dirinya menyanyikan lagu Ayang yang diciptakan oleh Chandra Adinugroho dan Nabila Maharani. Video ini langsung mendapatkan respons positif dari netizen. Banyak yang tidak menyangka bahwa seorang Titik Soeharto memiliki suara yang merdu dan berani menampilkan sisi lain dari dirinya di media sosial. Unggahan ini menunjukkan bahwa Titik tidak hanya terbatas pada dunia politik dan bisnis, tetapi juga memiliki ketertarikan dalam dunia musik. Meskipun mungkin hanya sebagai hobi, banyak yang mulai bertanya-tanya apakah ia akan lebih sering membagikan konten bernyanyi atau bahkan mencoba meniti karir sebagai penyanyi. Jika itu terjadi, maka Titik akan mengikuti jejak beberapa tokoh politik lain yang juga terjun ke dunia hiburan. Dalam sejarahnya, banyak figur politik yang memiliki ketertarikan pada dunia seni, baik sebagai hobi maupun sebagai karir sampingan. Di Indonesia, beberapa politisi juga pernah mencoba peruntungan di dunia hiburan, seperti berakting dalam film atau menyanyi dalam acara tertentu. Hal ini membuktikan bahwa seni dan politik sebenarnya bukan dua dunia yang sepenuhnya terpisah. Ketertarikan Titik pada dunia hiburan juga dapat dikaitkan dengan latar belakang keluarganya. Sebagai bagian dari keluarga cendana, ia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan figur berpengaruh di berbagai bidang, termasuk seni dan budaya. Beberapa anggota keluarganya juga memiliki ketertarikan pada dunia hiburan dan pernah terlibat dalam berbagai proyek seni. Meskipun begitu, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Titik akan serius berkarir di dunia hiburan. Namun, jika ia benar-benar ingin menekuni bidang ini, ia memiliki modal yang cukup, baik dari segi pengalaman, koneksi, maupun perhatian publik yang telah tertuju padanya. Banyak orang yang akan tertarik untuk melihat perkembangan lebih lanjut dari perjalanan barunya ini. Jika benar Titik ingin lebih aktif di dunia hiburan, apakah itu sebagai penyanyi atau sebagai aktris, langkahnya akan menjadi salah satu kejutan besar dalam dunia politik Indonesia. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana seorang yang selama ini dikenal dalam dunia politik dapat menunjukkan sisi lain dirinya dalam dunia seni. Terlepas dari itu semua,
baik dalam politik, bisnis, maupun hiburan, Titik Soeharto tetap menjadi sosok yang menarik perhatian publik. Apapun langkah yang akan diambilnya ke depan, ia telah menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang politikus, tetapi juga seorang yang memiliki jiwa seni dan keterbukaan terhadap dunia yang lebih luas. Perubahan citra Titik Soeharto belakangan ini menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan. Dari seorang politikus dan pengusaha, ia kini mulai menunjukkan sisi lain dirinya yang lebih santai dan dekat dengan dunia hiburan. Langkahnya ini tentu menarik perhatian banyak orang, terutama mengingat latar belakangnya sebagai bagian dari keluarga cendana yang selalu disorot dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam politik, Titik telah melalui berbagai tahapan, mulai dari menjadi anggota DPR hingga aktif di Partai Golkar dan Partai Berkarya. Namun, kini publik mulai melihat sisi yang berbeda dari dirinya, seorang wanita yang tampaknya mulai menikmati seni dan hiburan. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa seseorang bisa memiliki lebih dari satu minat dan tidak harus terpaku pada satu bidang saja sepanjang hidupnya. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Titik benar-benar akan serius terjun ke dunia hiburan atau hanya sekadar mengekspresikan hobi dan kesenangannya. Mengingat ketenarannya, bukan tidak mungkin jika suatu saat ia ditawari untuk berkolaborasi dalam proyek musik atau bahkan muncul di layar kaca sebagai bintang tamu dalam program hiburan. Banyak figur publik yang akhirnya berpindah jalur dari politik ke dunia hiburan atau sebaliknya. Di luar negeri, misalnya, ada Ronald Reagan yang awalnya seorang aktor sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat. Di Indonesia, sejumlah tokoh politik juga kerap tampil di berbagai acara hiburan, menunjukkan bahwa batas antara politik dan dunia seni sebenarnya cukup fleksibel. Jika Titik memutuskan untuk lebih mendalami dunia hiburan, ia bisa menggunakan pengaruh dan popularitasnya untuk membawa perubahan positif. Musik dan seni adalah media yang sangat kuat untuk menyampaikan pesan, termasuk tentang kebangsaan, kebudayaan, dan nilai-nilai sosial yang bisa memberikan dampak luas kepada masyarakat. Di sisi lain, tidak semua orang mendukung perubahan citra ini. Beberapa pihak mungkin menganggap bahwa sebagai seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia politik, sebaiknya ia tetap fokus pada bidang tersebut. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh banyak figur publik lainnya, mengikuti minat pribadi bukanlah hal yang salah dan seringkali bisa membawa dampak yang lebih luas daripada yang dibayangkan. Apapun keputusannya nanti, satu hal yang pasti adalah Titik Soeharto kini menunjukkan sisi yang lebih personal kepada publik. Lewat unggahan media sosialnya, ia semakin terlihat sebagai sosok yang lebih dekat dan apa adanya. Ini bisa menjadi strategi baru untuk membangun citra yang lebih humanis di tengah dunia politik yang kerap dianggap kaku dan penuh kepentingan. Selain itu, keterlibatannya dalam dunia hiburan juga bisa menjadi jembatan untuk mendekatkan generasi muda dengan sosoknya. Banyak anak muda yang mungkin tidak terlalu mengikuti dunia politik, tetapi tertarik dengan dunia hiburan. Dengan cara ini, Titik bisa menjangkau lebih banyak kalangan dan membangun hubungan dengan audiens yang lebih luas. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Titik. Apakah ia akan tetap di jalur politik dan hanya menjadikan hiburan sebagai hobi? Atau, apakah ia akan mengejutkan publik dengan benar-benar menekuni bidang baru ini? Apapun itu, perjalanan hidupnya tetap menarik untuk diikuti dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dunia hiburan dan politik memang dua hal yang berbeda, tetapi keduanya bisa saling melengkapi. Jika dikelola dengan baik, perpaduan antara keduanya bisa menciptakan sesuatu yang unik dan memberikan pengaruh besar pada masyarakat.
Mungkin, ini baru awal dari babak baru dalam kehidupan Titik Soeharto yang penuh kejutan. Perubahan yang dialami Titik Soeharto menunjukkan bahwa dunia terus bergerak, dan setiap individu memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai bidang dalam hidupnya. Dari seorang politikus yang dikenal tegas dan berpengaruh, kini ia menunjukkan sisi lain yang lebih santai dan dekat dengan seni. Perjalanan ini tentu saja menarik untuk diikuti, terutama mengingat latar belakangnya yang berasal dari keluarga cendana, yang selama ini lebih banyak dikaitkan dengan dunia politik dan bisnis. Jika benar-benar ingin mendalami dunia hiburan, Titik memiliki banyak modal yang mendukungnya. Pertama, popularitasnya sudah tidak diragukan lagi. Sebagai seorang figur publik yang namanya telah dikenal luas, ia memiliki basis penggemar yang cukup besar. Ini tentu menjadi keuntungan besar jika ia ingin meniti karir sebagai penyanyi atau bahkan aktris. Kedua, pengalamannya dalam berkomunikasi di dunia politik bisa menjadi nilai tambah. Sebagai politikus, ia sudah terbiasa berbicara di depan publik dan menghadapi berbagai situasi sulit. Hal ini akan sangat membantunya jika suatu saat ia benar-benar terlibat dalam industri hiburan, misalnya dengan tampil di televisi, wawancara, atau bahkan membintangi acara-acara khusus. Namun, tentu saja tidak semua orang akan menerima perubahan ini dengan mudah. Selalu ada kritik dan tantangan yang harus dihadapi. Beberapa orang mungkin akan mempertanyakan apakah ini hanya sekadar strategi untuk membangun citra baru, atau apakah Titik benar-benar memiliki ketertarikan serius dalam dunia seni. Tantangan semacam ini wajar terjadi ketika seseorang mencoba berpindah dari satu bidang ke bidang lain yang sangat berbeda. Di sisi lain, banyak juga yang mendukung langkahnya ini. Dunia hiburan adalah ruang yang lebih bebas dan bisa menjadi sarana bagi seseorang untuk mengekspresikan diri tanpa harus terikat oleh aturan-aturan ketat seperti dalam dunia politik. Jika dilakukan dengan tulus dan penuh dedikasi, perjalanannya di dunia seni bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Salah satu langkah yang mungkin bisa dilakukan Titik adalah mulai merilis lagu secara profesional. Dengan teknologi dan media sosial yang berkembang pesat saat ini, tidak sulit bagi seseorang untuk mulai berkarya di industri musik. Ia bisa bekerja sama dengan musisi profesional untuk menciptakan lagu-lagu yang sesuai dengan karakter suaranya. Selain musik, dunia perfilman atau televisi juga bisa menjadi opsi lain. Mungkin ia tidak akan langsung terjun sebagai aktris, tetapi keterlibatannya dalam proyek-proyek dokumenter atau acara bincang-bincang bisa menjadi awal yang menarik. Dengan pengalamannya sebagai figur publik, ia bisa berbagi cerita tentang kehidupan dan perjalanan karirnya dengan cara yang lebih santai dan menghibur. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa keterlibatannya dalam dunia hiburan bisa membawa dampak positif bagi dunia politik. Di era sekarang, politik dan hiburan sering kali bersinggungan, terutama dalam membangun citra dan komunikasi dengan masyarakat luas. Banyak politikus yang menggunakan media hiburan untuk menyampaikan pesan-pesan penting dengan cara yang lebih menarik dan mudah diterima. Kini, Titik Soeharto berada di persimpangan jalan yang menarik. Apakah ia akan tetap berada di jalur politik dan menjadikan dunia hiburan sebagai selingan? Ataukah ia akan benar-benar serius mengeksplorasi potensi di bidang baru ini? Waktu akan menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, perubahan adalah bagian dari kehidupan, dan tidak ada yang salah dengan mencoba hal baru. Jika Titik memilih untuk melangkah lebih jauh di dunia hiburan, itu bisa menjadi babak baru yang penuh kejutan dan inspirasi bagi banyak orang. Bagaimanapun, perjalanan hidup selalu menyimpan cerita yang tak terduga. Jika Titik Soeharto benar-benar ingin serius di dunia hiburan,
maka langkah-langkah strategis perlu dipersiapkan. Sejauh ini, publik baru melihatnya dari sisi yang lebih santai melalui unggahan di media sosial. Namun, untuk benar-benar menembus industri hiburan, diperlukan komitmen yang lebih dalam. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan musisi profesional untuk menghasilkan lagu berkualitas. Tidak sedikit tokoh publik yang merilis lagu, baik untuk sekadar hobi maupun sebagai sarana untuk menyampaikan pesan tertentu. Dengan modal suara yang cukup baik serta pengaruhnya di masyarakat, Titik bisa dengan mudah menarik perhatian industri musik tanah air. Selain itu, dunia televisi juga bisa menjadi panggung yang menarik bagi Titik. Dengan latar belakangnya yang sudah dikenal luas, ia bisa menjadi bintang tamu di berbagai acara talk show, baik untuk membahas pengalaman hidupnya, perjalanan politiknya, maupun eksplorasinya di bidang seni. Bahkan, jika memungkinkan, ia bisa memiliki program sendiri yang menggabungkan dunia politik dan hiburan, sebuah konsep yang masih jarang di Indonesia. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Industri hiburan sangat berbeda dengan dunia politik. Jika di politik, reputasi dibangun melalui ketegasan dan kepemimpinan, maka di dunia hiburan, daya tarik personal dan kreativitas lebih berperan penting. Titik harus siap menghadapi kritik, persaingan, dan ekspektasi yang berbeda dari publik. Di sisi lain, dunia hiburan juga bisa menjadi sarana yang efektif untuk mendekatkan dirinya dengan generasi muda. Banyak anak muda yang tidak terlalu tertarik dengan politik, tetapi sangat antusias dengan musik dan hiburan. Dengan masuk ke dunia seni, Titik bisa membangun citra yang lebih dekat dengan masyarakat luas, terutama mereka yang selama ini melihatnya hanya sebagai tokoh politik dari keluarga cendana. Keputusan untuk mengeksplorasi dunia hiburan juga bisa mengubah cara publik melihatnya. Jika sebelumnya ia lebih dikenal sebagai politikus yang berwibawa dan berasal dari keluarga besar penguasa, maka kini ia mulai menunjukkan sisi lain dirinya yang lebih personal. Ini bisa menjadi keuntungan besar dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat. Selain itu, dunia hiburan juga bisa menjadi pintu masuk bagi Titik untuk kembali membangun pengaruhnya di dunia politik dengan cara yang lebih halus dan tidak langsung. Di era modern, banyak politisi yang memanfaatkan media hiburan untuk membentuk opini publik, baik melalui talk show, film dokumenter, hingga lagu-lagu dengan pesan sosial. Namun, apakah ini benar-benar awal dari perjalanan baru bagi Titik? Ataukah ini hanya sekadar ekspresi dari sisi lain dirinya yang selama ini jarang diperlihatkan ke publik? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jika ia benar-benar ingin serius di dunia hiburan, maka langkah berikutnya yang diambilnya akan menjadi penentu bagaimana publik menilainya ke depan. Perjalanan seseorang tidak selalu lurus dan terpaku pada satu bidang saja. Seperti halnya banyak tokoh lain yang telah berpindah dari politik ke seni atau sebaliknya, Titik Soeharto pun memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai potensi dalam dirinya. Yang pasti, apapun pilihannya nanti, ia tetap menjadi sosok yang menarik untuk diikuti dan diperbincangkan. Kini, publik menanti kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Titik Soeharto. Apakah kita akan melihatnya merilis lagu resmi? Ataukah ia akan tampil dalam program televisi atau film? Yang jelas, perjalanan hidupnya masih panjang, dan segala kemungkinan masih terbuka. Apapun yang ia pilih, satu hal yang pasti, Titik Soeharto selalu memiliki cara untuk tetap menjadi pusat perhatian. Perjalanan Titik Soeharto menuju dunia hiburan tentu bukan tanpa alasan. Ia mungkin melihat industri ini sebagai ruang yang lebih santai dibandingkan politik,
tetapi tetap memiliki dampak besar bagi masyarakat. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai tokoh politik yang tegas dan penuh wibawa, kini ia mulai menunjukkan sisi lain yang lebih dekat dengan dunia seni dan ekspresi diri. Namun, keputusan ini tentu mengundang banyak spekulasi. Beberapa pihak menilai bahwa langkah Titik ini bisa jadi merupakan strategi untuk memperluas pengaruhnya, terutama di kalangan generasi muda. Di sisi lain, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk kebebasan pribadi, di mana ia ingin menikmati hidup tanpa tekanan politik yang selama ini membayangi dirinya. Terlepas dari itu semua, tak bisa dipungkiri bahwa kehadirannya di dunia hiburan membawa warna tersendiri. Ia memiliki modal kuat, baik dari segi popularitas maupun pengalaman berbicara di depan publik. Jika ia benar-benar serius, bukan tidak mungkin Titik akan menjadi salah satu figur baru yang sukses menggabungkan dunia politik dan hiburan di Indonesia. Tantangan terbesar bagi Titik adalah bagaimana ia bisa membuktikan dirinya di industri ini. Dunia hiburan menuntut kreativitas, ketulusan, dan daya tarik yang berbeda dari politik. Jika di dunia politik ia terbiasa dengan strategi dan diplomasi, maka di dunia hiburan ia harus bisa tampil lebih natural dan menghibur. Salah satu langkah yang bisa diambilnya adalah berkolaborasi dengan musisi dan seniman ternama. Dengan rekam jejak dan koneksi yang ia miliki, hal ini tentu bukan hal yang sulit. Jika ia bisa menghasilkan karya yang berkualitas, maka perlahan publik akan mulai menerima peralihannya ke dunia seni dengan lebih terbuka. Selain musik, dunia perfilman dan pertelevisian juga bisa menjadi panggung yang menarik bagi Titik. Sebagai figur publik yang memiliki pengalaman luas, ia bisa tampil dalam program talk show, dokumenter, atau bahkan film dengan tema sosial dan politik. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk tetap relevan sekaligus membangun citra baru. Meski demikian, ada risiko besar yang harus dihadapinya. Dunia hiburan sangat dinamis, dan tak jarang lebih kejam dibandingkan politik. Kritik dari masyarakat, persaingan dengan para artis yang sudah lebih dulu terjun di industri ini, hingga ekspektasi tinggi dari publik bisa menjadi tantangan tersendiri. Jika ia tidak memiliki strategi yang matang, langkah ini bisa menjadi bumerang bagi karir dan reputasinya. Namun, jika melihat rekam jejaknya selama ini, Titik bukanlah sosok yang mudah menyerah. Ia telah melalui berbagai fase dalam hidupnya, mulai dari menjadi bagian keluarga penguasa, terjun ke dunia politik, hingga kini mencoba mengeksplorasi dunia hiburan. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki ketahanan mental dan fleksibilitas yang kuat dalam menghadapi perubahan. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana ia akan melangkah. Apakah ini hanya sekadar percobaan sesaat, atau benar-benar awal dari babak baru dalam hidupnya? Apakah publik akan menerimanya sebagai entertainer, atau tetap melihatnya sebagai politikus yang mencoba menyesuaikan diri dengan zaman? Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, Titik Soeharto tetap menjadi sosok yang menarik untuk diikuti. Perjalanannya, entah sebagai politikus, seniman, atau bahkan kombinasi keduanya, akan selalu menjadi bagian dari dinamika sosial dan budaya Indonesia. Dan seperti yang telah ia tunjukkan selama ini, Titik pasti punya cara untuk terus menjadi pusat perhatian. Ketertarikan Titik Soeharto terhadap dunia hiburan bisa menjadi titik balik yang menarik dalam perjalanan hidupnya. Sebagai sosok yang telah lama dikenal dalam dunia politik dan bisnis, perubahan arah ini tentu tidak bisa dianggap biasa. Publik kini mulai bertanya-tanya, apakah ini hanyalah sebuah eksperimen atau benar-benar awal dari babak baru dalam kariernya? Dalam sejarah politik dan hiburan,
banyak tokoh yang berani menyeberang dari satu dunia ke dunia lain. Di Indonesia, beberapa artis sukses menjadi politisi, dan sebaliknya, ada pula politisi yang mencoba peruntungan di dunia hiburan. Namun, tak semua perubahan ini berjalan mulus. Ada yang berhasil membangun karir baru, ada pula yang justru kehilangan pengaruhnya di kedua bidang. Bagi Titik, tantangan utamanya bukan hanya soal kemampuan bernyanyi atau berakting, tetapi juga bagaimana ia bisa membangun citra baru tanpa kehilangan kredibilitas yang telah ia bangun selama ini. Sebagai bagian dari keluarga besar Cendana, ia memiliki nama besar yang bisa menjadi keuntungan sekaligus beban. Setiap langkah yang ia ambil pasti akan mendapat perhatian lebih dari masyarakat dan media. Namun, di sisi lain, dunia hiburan juga bisa menjadi sarana yang efektif untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat luas. Lewat musik atau seni, ia bisa menunjukkan sisi lain dirinya yang lebih santai dan lebih humanis. Ini bisa menjadi strategi untuk memperluas pengaruhnya di kalangan yang sebelumnya mungkin kurang tertarik dengan dunia politik. Jika Titik benar-benar ingin serius di dunia hiburan, maka ia harus membuktikan kemampuannya dengan karya yang berkualitas. Dunia seni bukan hanya tentang popularitas, tetapi juga tentang kreativitas dan konsistensi. Jika ia hanya sekadar mencoba tanpa komitmen penuh, publik mungkin akan melihatnya sebagai sebuah gimmick atau sekadar hiburan sementara. Selain musik, dunia pertelevisian bisa menjadi jalan lain bagi Titik. Dengan latar belakangnya yang luas, ia bisa menjadi pembawa acara talk show atau program dokumenter yang mengangkat isu-isu sosial dan budaya. Ini bisa menjadi cara yang elegan untuk menggabungkan antara dunia politik dan hiburan dalam satu wadah yang menarik. Namun, tentu tidak semua orang akan menerima perubahan ini dengan mudah. Pasti akan ada kritik dan komentar miring dari berbagai pihak, baik dari kalangan politik maupun dunia hiburan itu sendiri. Beberapa orang mungkin akan mempertanyakan keseriusannya, sementara yang lain akan melihatnya sebagai langkah yang tidak sesuai dengan latar belakangnya. Namun, jika melihat bagaimana Titik menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya, tampaknya ia bukan tipe orang yang mudah goyah oleh komentar negatif. Ia telah melewati berbagai fase dalam karir dan kehidupannya, dan setiap langkah yang ia ambil selalu memiliki alasan yang kuat di baliknya. Kini, yang tersisa adalah bagaimana publik akan menerima perjalanan barunya ini. Apakah ia akan sukses membangun citra baru sebagai seorang entertainer, ataukah ia akan kembali ke jalur politik setelah beberapa waktu? Yang jelas, apapun yang ia pilih, Titik Soeharto akan tetap menjadi sosok yang diperbincangkan dalam lanskap sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Dengan segala potensi dan pengalaman yang dimilikinya, perjalanan Titik Soeharto di dunia hiburan masih penuh dengan kemungkinan. Jika ia benar-benar serius, bukan tidak mungkin suatu hari nanti ia akan menjadi salah satu figur yang mampu menggabungkan politik, bisnis, dan hiburan dalam satu kesatuan yang harmonis. Publik pun menunggu, langkah apa yang akan ia ambil selanjutnya.